Di tahun 1902, diamond itu dijual dan sudah berpindah-pindah tangan banyak kali. Salah satunya adalah Sultan terakhir Turki Abdülhamit II. Tidak lama dari dia membeli diamond itu, hidupnya langsung berubah drastis. Dia dideportasi dan sisa hidupnya dihabiskan terkurung. Kalian pasti sering mendengar tentang Annabelle kan? Dan sudah pasti bagi penggemar cerita horor sudah tahu kisah dari boneka Annabelle. Sebenarnya kutukan boneka Annabelle ini sudah sangat seram ya. Tetapi ternyata di dunia ada benda-benda terkutuk lainnya yang jauh lebih seram dibandingkan dengan boneka Annabelle. Karena 4 hari lagi kita akan merayakan Halloween, maka kali ini Kak Furi akan membahas tentang benda-benda terkutuk di dunia. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Sebenarnya benda apa saja yang merupakan benda-benda terkutuk yang ada di dunia? Tonton videonya sampai akhir. Sekarang kita akan masuk ke sesi benda terkutuk nomor 1. Yang pertama adalah The Hope Diamond. The Hope Diamond adalah sebuah berlian biru besar yang sangat indah, namun memiliki sejarah yang sangat gelap. Dikenal juga dengan sebutan The King's Jewel dan The Blue of France. Diamond ini sudah terbentuk dari 1 bilion tahun yang lalu di tambang Kollur, tepatnya di Guntur, Andhra Pradesh, India. Berdasarkan informasi dari Carl Sacker, seorang kriptozoologi dari Inggris awal mula kisah dari diamond ini merupakan salah satu dekorasi patung yang berada di sebuah kuil di India. Suatu saat, seorang biku mencuri diamond itu, lalu dihukum berat secara pelan-pelan. Jadi ngeri banget ya. Biksu tersebut merasakan rasa sakit yang luar biasa dan mati secara perlahan. Lalu kemudian diamond ini pindah tangan ke Jean-Baptiste Tavernier, seorang pedagang permata dan pengelana di Prancis. Ada yang mengatakan bahwa dia mencuri diamond tersebut, namun banyak juga yang mengatakan kalau dia sudah membelinya. Tidak lama setelah itu, dia jatuh sakit, badannya panas dan sangat parah. Dia pun langsung menjual diamond tersebut ke King Louis XIV di tahun 1668. King Louis XIV seringkali memakainya sebagai kalung. Di tahun 1715, dia meninggal karena penyakit gangren akut. Dipercaya penyakitnya tersebut merupakan kutukan dari diamond. Lalu kemudian di tahun 1791, diamond itu pindah ke tangan King Louis XVI. Konon katanya sering dipakai oleh istrinya Marie Antoinette. Pada tahun 1793, mereka berdua kehilangan nyawanya secara mengenaskan dengan dipenggal kepalanya. Tidak lama dari itu, The Hope Diamond dicuri dari kerajaan mereka. Bertahun-tahun sudah berlalu dan diamond tersebut ditemukan di Inggris dan berada di tangan King George IV. Ia juga seperti terkena kutukan karena dia menurunkan martabat kerajaan dan merupakan salah satu raja yang sangat tidak dikenal oleh rakyatnya. Dia meninggal karena lifestyle yang tidak sehat, mengalami obesitas, buta katarak, pendarahan di bagian organ pencernaannya, dan memiliki hutang yang sangat banyak. Akhirnya The Hope Diamond dilelang dan dibeli oleh banker kaya raya di London yang bernama Thomas Hope. Setelah Thomas Hope meninggal, adiknya Henry Hope, adik dari Thomas, menaruh The Hope Diamond di kaltalot koleksi permata dia di 1839 dan meninggal di tahun yang sama. Setelah itu pindah tangan ke keponakannya. Diamond itu paling lama dimiliki oleh keluarga Hope, makanya dinamakan The Hope Diamond. Di tahun 1902, diamond itu dijual dan sudah berpindah-pindah tangan banyak kali. Salah satunya adalah Sultan terakhir Turki Abdülhamit II. Tidak lama dari dia membeli diamond itu, hidupnya langsung berubah drastis. Dia dideportasi dan sisa hidupnya dihabiskan terkurung. Dan yang terakhir dibeli oleh Pierre Cartier dan menjualnya ke keluarga Maclean. Evelyn Walsh Maclean memakai diamond itu hampir tiap hari.
Namun ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pertama, ibu mertuanya meninggal, lalu anaknya yang berumur 9 tahun meninggal karena kecelakaan di tahun 1919. Suaminya pun ketahuan selingkuh dan memutuskan untuk meninggalkan Evelyn. Di tahun 1946, anaknya Evelyn yang sudah meninggal di umur yang muda, di usianya yang masih 25 tahun. Evelyn sendiri pun meninggal di tahun 1947. Setelah itu, karena keluarganya memiliki hutang yang banyak, anak-anak yang masih hidup pun akhirnya menjual diamond tersebut. Dan Harry Winston, pengrajin permata yang terkenal di Amerika, akhirnya membeli diamond tersebut. Dan selama sekitar 10 tahun, diamond itu menjadi terkenal dan sering dibawa pameran oleh Harry Winston. Setelah itu, ia donasikan ke Smithsonian Institute National Museum of Natural History di Washington DC, dan sampai sekarang masih ada. Dan orang-orang banyak yang mengakui kalau sampai sekarang diamond itu memancarkan energi negatif yang sangat kuat. Kalau kita lihat secara dari handphone ya, dari foto handphone, The Hope Diamond ini memang benda yang sebenarnya memiliki kutukan. Oleh sebab itu, siapapun yang memegangnya maka mereka akan terkena penyakit yang parah ataupun meninggal dunia. Jadi biasanya benda-benda kutukan seperti ini hadir karena pada saat pembuatannya melukai atau menyakiti atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang sehingga kutukannya terbawa sampai dengan saat ini. Jadi apabila sekarang sudah ditaruh di museum, itu adalah hal yang terbaik ya. Jangan sampai dipakai oleh orang atau manusia. Lalu yang kedua adalah The Bassano Vase. Vas Bassano ini merupakan vas berwarna merah tua yang berasal dari Italia dan dibuat pada abad ke-15, yang kata legenda berasal dari sebuah kota kecil di Italia, Napoli Utara. Dikenal sebagai salah satu benda paling terkutuk di dalam sejarah. Kisah ini dimulai dari seorang bangsawan Italia yang putrinya menikah dan mendapatkan vas tersebut sebagai hadiah pernikahan yang dikirim secara anonim. Putri itu tidak ada pada hari pernikahannya dan ditemukan tewas tergeletak di lantai kamarnya sambil menggenggam kuat vas tersebut. Setelah putrinya meninggal, vas bunga masih berada di tangan keluarganya dan akhirnya memakan korban anggota keluarga lainnya tidak lama setelah kejadian tersebut. Dipindah tangan lagi ke kerabat dan lagi-lagi tidak lama menghilangkan nyawa lagi. Keluarga itu pun memutuskan untuk menyembunyikan vas itu, namun cara disembunyikannya sangat abu-abu. Ada yang mengatakan ditaruh oleh seorang pendeta, ada juga yang mengatakan sekedar dikubur oleh keluarga bangsawan tadi, sampai akhirnya di tahun 1988 ditemukannya vas Bassano ini. Konon katanya seorang laki-laki sedang menggali di halaman belakangnya yang tidak tahu di mana lokasinya menemukan vas tersebut dengan tulisan, "Hati-hati, vas ini membawa kematian." Pria itu mengabaikan pesan tersebut dan memutuskan untuk melelang vas itu dan terjual dengan sangat cepat. Pemilik barunya adalah seorang apoteker dan 3 bulan setelah dia membeli, apoteker itu pun meninggal. Kerabatnya akhirnya menjual vas itu ke seorang dokter muda dan hasilnya sama, dia pun meninggal dunia. Terus-menerus berpindah tangan dan terus-menerus juga kematian mengintainya, yang pada akhirnya jatuh ke pemilik terakhir yang mengalami hal yang sangat tragis. Awalnya sama saja, pemilik baru meninggal karena penyakit yang misterius dan cepat. Tapi keluarganya kali ini tidak menjual, melainkan dicoba dijatuhkan keluar jendela, berharap akan hancur dan melepas kutukan tersebut. Tapi tentunya vas itu tidak pecah karena terbuat dari perak. Vas itu hampir menimpa seorang polisi dan polisi itu mau mengembalikannya ke mereka. Namun mereka menolaknya. Akhirnya polisi itu menghampiri museum-museum, tapi karena cerita tentang vas ini sudah menyebar luas dan tahu malapetaka apa yang mengintainya, tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Padahal pasti vas itu bersejarah banget loh. Dari abad ke-15 akhirnya dikubur di kuburan di lokasi yang terpencil. Tapi anehnya dari cerita ini, walaupun sepopuler itu, tapi tidak ada yang pernah tahu identitas orang-orang yang terlibat ataupun bahkan lokasinya, dan hanya ada
ada satu foto vas Bassano di dunia, itu juga fotonya sudah ngeblur ya. Siapa yang membuat pun tidak ada yang tahu. Dan anehnya lagi, dari bentuknya sama sekali tidak masuk dengan desain vas-vas pada umumnya di abad ke-15 ataupun di Italia. Lalu kemudian di Bassano vas ya, atau vas Bassano, di sini terlihat ada pancaran energi yang sangat negatif ya. Di sini ada sosok misterius yang terlihat sekelebat di dalam vas ini, laki-laki. Kemudian juga dia memakai jubah yang hitam dan sepertinya memang sangat menginginkan nyawa seseorang ataupun meminta darah. Lalu yang ketiga adalah lukisan The Crying Boy. Lukisan ini seperti namanya menggambarkan anak kecil laki-laki yang sedang menangis. Konon katanya lukisan ini menyebabkan kebakaran pada rumah di mana lukisan itu ditempatkan. Namun lukisan itu tetap utuh. Kisahnya dimulai dari sebuah kebakaran yang menimpa sebuah rumah di Rotherham, Inggris milik Ron dan May Hall. Dari situ pun banyak beberapa kisah mengenai anak yang berada di lukisan itu. Yang paling umum adalah bahwa anak menangis itu merupakan seorang anak yatim piatu yang kedua orang tuanya meninggal dalam tragedi kebakaran. Versi lainnya, anak tersebut meninggal karena dianiaya sehingga arwahnya bergentayangan dan ingin membalas dendam. Lukisan The Crying Boy ini sudah banyak kopinya dan kopi-kopi dari lukisan itu pun memiliki efek yang sama. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali benda-benda yang disukai oleh makhluk halus ya, selain daripada boneka, ada juga lukisan. Dan lukisan The Crying Boy ini memang mengundang energi kesedihan yang mendalam, energi kematian ya, di mana siapapun yang memiliki dari lukisan ini, maka dia pun harus mengalami hal ataupun kematian yang sama. Oleh karena itu, kalau mau masang lukisan, lebih baik lukisan yang tidak ada energi kesedihan ataupun tidak ada energi kematian di dalamnya. Lalu yang keempat adalah The Dybbuk Box. Kotak Dybbuk dikenal juga dengan sebutan kotak iblis, merupakan sebuah kotak kayu tua. Dybbuk itu sendiri dalam mitologi Yahudi merupakan iblis jahat yang mengambil alih tubuh orang yang hidup dan melakukan kejahatan. Dipercaya kotak ini dirasuki oleh sosok Dybbuk. Kisahnya asal-usul kotak ini berasal dari seorang wanita Yahudi Polandia bernama Havela yang membeli kotak tersebut di tahun 1930 di sebuah toko antik di Warsawa. Setelah membeli kotak tersebut, Havela mulai mengalami serangkaian kejadian aneh dan malapetaka. Kotak itu juga memancarkan aroma yang tidak enak dan jadi sering melihat bayangan dan hantu yang mengerikan. Selain itu, dia juga jadi sering bermimpi buruk dan serangan kecemasan yang parah setelah memiliki kotak tersebut. Havela akhirnya memberi kotak itu kepada anaknya dan anaknya jatuh sakit dengan cepat. Havela pun akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kotak tersebut ke toko antik tempat dia membelinya, namun ditolak. Akhirnya dia memberikan kotak itu kepada keluarga yang tinggal di Amerika Serikat, tapi lagi-lagi keluarganya pun mengalami hal yang sama. Kemudian terjadi begitu terus sampai akhirnya dijual di eBay dan dibeli oleh kolektor barang antik Kevin Mannis. Tidak lama setelah membeli kotak tersebut, Kevin Mannis mengalami kejadian yang aneh dan menakutkan. Mendengar suara-suara aneh, lampu-lampu berkedip secara acak, dan merasakan kehadiran sosok-sosok yang tak kasat mata. Saat ini kotak Dybbuk disimpan oleh paranormal Zak Bagans di Museum Hantu Zak Bagans di Las Vegas. Sangat cakep ya. Harganya mahal tapi kayaknya ya. Padahal kalau mau dihibahkan ke Mami Furi, welcome to Mama. Oh my God. Spirit dolls-nya Mami bakalan suka banget ini kalau ada di book box ini ya. Jadi kalau setelah melihat video di book box ini ya, kalau menurut Kak Furi sebagai penggemar barang antik, terus juga penyayang spirit ya, bukan pemelihara ya, kita penyayang aja, didoain. Kalau yang disayangnya nakal ya kita juga nggak mau gitu, nggak mau ngasuh. Nah ini sebenarnya dia bisa baik loh. Mungkin dia merasuki seseorang karena memang ingin menyampaikan sesuatu. Jadi seringkali benda-benda yang ada makhluk tak kasat mata di dalamnya itu suka
masuk ke dalam orang-orang tertentu yang memang ada di sekitarnya. Tujuannya sebenarnya bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau menurut Kak Furi, di book box ini bagus, keren, dan isinya mungkin kalau di zaman sekarang juga akan sangat sulit ya ditemui gitu. Ya, oke teman-teman, itu tadi beberapa benda-benda terkutuk yang ada di dunia. Gimana nih? Apakah kalian berminat untuk memiliki salah satunya? Atau bagi penggemar-penggemar atau bagi kalian yang memiliki koleksi-koleksi barang antik, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan kali ini di sesi Halloween, Kak Furi undur diri bersama Frank, salah satu boneka terbaru Creepy Doll series Halloween dari boneka Furi Harun. Dan juga Annabelle-nya kita datengin khusus dari Ekaterina Borzunova yang ada di Rusia. Jadi dia cantik banget ya. Oke teman-teman, see you on the next episode. Bye-bye.